Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, sangat baik. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 40 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ketika saya sudah berusaha dan sedang kesulitan mencari tempat tinggal di kota Praha, seorang teman dari Afrika memberikan informasi penting tentang akomodasi yang terjangkau dan potensial untuk saya tempati. Tempat itu akhirnya menjadi tempat tinggal saya. Salah satu hal yang penting dalam hidup adalah koneksi yang kita buat dengan orang lain. Seringkali Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu yang kelihatannya biasa-biasa saja, yang tidak punya daya atau kuasa. Tapi di kemudian hari melalui orang-orang itu, pertolongan Tuhan dinyatakan. Dalam Kejadian 40 ayat 1-3 ini tertulis, sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Setelah jangka waktu yang cukup lama berada di dalam penjara, terjadi suatu peristiwa di mana juru roti dan juru minuman Firaun dimasukkan ke dalam penjara di mana Yusuf berada. Dan di situ terjadi interaksi, sharing dan saling mengenal satu sama lain. Yusuf bersikap baik terhadap mereka berdua, tidak menunjukkan penolakan atas kehadiran mereka. Ada kalanya dalam suatu tempat sel di dalam penjara atau di dalam lapas, terjadi bully, penyiksaan terhadap rekan tahanan lain. Padahal siapa yang tahu, mungkin orang yang baru masuk itu adalah koneksi yang Tuhan kirimkan untuk membuka jalan ke depan. Dimanapun kita berada, kita perlu bersikap baik dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Sekalipun kelihatannya mereka tidak punya potensi untuk menolong kita. Jangan merasa sudah hebat sehingga tidak perlu orang lain. Pada dasarnya kita semua saling memerlukan dan dapat saling menolong. Peristiwa dalam ayat ini terjadi sebagai pembuka dari proses di mana Yusuf akan menjadi dikenal oleh Firaun, akan dipanggil ke istana dan pada akhirnya diangkat menjadi pemimpin di Mesir di samping Firaun. Satu dari dua orang ini menjadi pembuka jalan yang dipakai Tuhan untuk membebaskan Yusuf dari dalam penjara. Caranya pun sangat unik, yaitu dengan melalui peristiwa mimpi yang dialami oleh juru minuman dan juru roti, yang kemudian ditafsirkan oleh Yusuf oleh hikmat dari Tuhan. Di kemudian hari, juru minuman inilah yang pada akhirnya menyampaikan kepada Firaun perihal tentang Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan, koneksi dari Tuhan bisa jadi adalah orang-orang yang kelihatannya biasa saja di sekeliling kita. Kita tidak pernah tahu yang mana. Tapi sikap kita hendaknya baik kepada semua orang, membantu dan menolong
serta memberikan kasih dan perhatian kepada mereka. Terkecuali mereka menolak sikap baik kita, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi pada intinya, berbuatlah baik kepada semuanya. Tuhan bisa memakai orang-orang yang kita temui di suatu waktu di depan. Tapi jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan, sebab dari Tuhanlah datang pertolongan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa ada koneksi dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Orang-orang yang Tuhan kirimkan, yang kami temui, terkadang kami abaikan, kami tidak peduli, tapi kami sadari bahwa ada kalanya Tuhan bekerja dengan cara demikian untuk menolong kami di hari-hari ke depan. Ajar kami untuk menghargai setiap orang, bersikap baik kepada siapa saja, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam semuanya. Sebab dari Engkau Tuhan datang pertolongan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami, supaya kami menghidupinya setiap hari, dan kami selalu ada dalam tuntunan dan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, berikanlah kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan, jalan keluar, dan mujizat-Mu yang heran atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih-Mu, curahkanlah roh-Mu supaya setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.